Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran pertama. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari terkait kalimat saran dalam teks bacaan. Berarti siswa dapat membuat kalimat saran dalam teks bacaan. Yang kedua, membuat kreasi dari kertas bekas, di mana siswa dapat membuat kreasi dari kertas bekas. Selanjutnya yang ketiga, operasi bilangan cacah. Siswa mengetahui, dapat memahami operasi bilangan cacah. Pembelajaran pertama. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Perhatikan teks berikut ini. Aku lahir di negara Indonesia. Orang tuaku adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, aku adalah anak Indonesia. Indonesia adalah tanah airku, negaraku, dan kebanggaanku. Aku bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, merah putih sebagai bendera, dan Bhinneka Tunggal Ika. Anak Indonesia harus mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati. Anak Indonesia harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Anak Indonesia harus menjadi warga negara yang baik, belajar dengan tekun, sehat, dan tangguh menghadapi kemajuan zaman yang semakin kompleks. Anak-anakku, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap negara kita sendiri. Sebagaimana anak-anak harus belajar dengan tekun, giat bekerja, giat belajar untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, kita akan mengenal terkait kalimat saran dalam teks bacaan. Anak-anak terlebih dahulu membaca dalam buku teks bacaan anak-anak terkait lahan hijau di sekitar sekolah. Ada di halaman 147. Dari teks tersebut, menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks bacaan lahan hijau di sekitar sekolah. Kalimat penyelesaian itu menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Jika ada sebuah permasalahan anak-anak, bagaimana solusinya? Bagaimana penyelesaiannya? Tadi Pak Ro sudah menjelaskan terkait bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian itu menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Selanjutnya, kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Berarti anak-anak terlebih dahulu membaca berulang terkait lahan hijau di sekitar sekolah. Setelah itu anak-anak mencermati mana kalimat penyelesaian. Selanjutnya, membuat kreasi dari kertas bekas.
Seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami. Kertas lipat ini mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi anak-anak ya. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Tidak hanya kertas origami, kertas BK yang sudah tidak terpakai, kertas bekas yang sudah tidak terpakai pun seperti koran dapat digunakan untuk mengajak anak-anak berkreasi dengan teknik melipat. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan hasil karya atau hasil kreasi dari kertas bekas. Selanjutnya, operasi bilangan cacah. Marau sajikan sebuah bacaan. Pohon-pohon yang ditanam di tanah kosong berjumlah 35 buah. Pohon-pohonnya berjumlah 35 ya anak-anak ya. Setiap 7 orang anak membentuk tim. Berarti ada timnya ada 7. Atau kelompok. Setiap kelompok mendapatkan jatah menanam pohon dengan jumlah yang sama. Jadi 7 kelompok itu mendapatkan jumlah yang sama, bagiannya sama. Berapakah pohon yang harus ditanam setiap kelompok? Coba hitunglah. Banyak pohonnya itu 35. Banyak kelompoknya 4. Kira-kira berapa jatah pohon tiap kelompok yang diperoleh? Nah, seperti ini anak-anak bisa. Soal seperti ini berarti anak-anak dengan cara mengerjakannya dengan cara membagi jumlah banyak pohon dibagi 7 kelompok. Nanti akan ditemukan jumlah yang akan diperoleh setiap kelompoknya. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasinya, silahkan anak-anak membuat sebuah karya dengan menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Siswa bisa melihat contoh berkreasi di halaman 150 dan 151. Pada intinya, anak-anak bebas membuat karya, tidak harus ada di halaman 150 dan 151. Jadi anak-anak bebas ya membuat kreasinya. Kertas origami itu dibentuk menjadi apa saja itu bebas. Silakan jika sudah selesai membuat kreasi tersebut, anak-anak bisa memfotokan hasil pekerjaannya dikirim melalui Google Classroom. Mungkin itu saja anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.